sikap independen PMI terhadap Nahdlatul Ulama. Jadi tahun 72 itu sahabat Kevin, PMI keluar dari barisan NU. Berada di dalam Banom maupun tidak, ya sebenarnya ini tidak terlalu menjadi masalah, terkhusus di komisariat Yayan Ponorogo, di PMI Ponorogo. Karena apa ya? Jadi yang membedakan PMI NU dengan yang tidak, ya, yaitu kaitannya dengan pengetahuan, kaitannya dengan intelektualitas, amaliyah tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pergerakan PMI Komisariat Yayan Ponorogo. Selamat datang buat sahabat-sahabat yang ada di sini maupun sahabat yang ada di rumah. Sebelumnya perkenalkan, saya Kevin Pramana Putra sebagai host untuk podcast kali ini. Pastinya saya tidak akan sendiri. Saya di sini akan ditemani oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi di PMI Komisariat Yayan Ponorogo, yakni Ketua Komisariat PMI Yayan Ponorogo, yakni sahabat Khoiri Zainul Aziz. Selamat datang Pak Kom. Alhamdulillah, selamat datang sahabat Kevin. Ya, gimana Pak Kom ini kabarnya? Kabarnya sehat, alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah sehat. Untuk kesibukan hari-hari ini apa Pak Kom ini? Kesibukannya untuk sebagai kader PMI? Untuk kesibukannya di sini ketika saya maknai kesibukan ini bukan kesibukan sahabat Kevin. Terus tapi sebuah aktivitas yang produktif. Aktivitas kalau yang di produktif. PMI. Secara garis besar di PMI hari ini hari ini kampus libur semester sahabat Kevin. Oh, habis lagi libur ya. UAS ya. Ya. Tapi satu catatannya sahabat Kevin, bahwa PMI tidak libur. Wah, berarti meskipun kampus sedang liburan tapi PMI tidak libur. PMI tidak libur, berarti untuk kader PMI Yayan Ponorogo tidak ada kata libur ya? Tidak ada kata libur untuk perihal proses di PMI. Untuk perihal proses tidak ada kata libur. Baik, ketika bicara produktivitas kader PMI ini pastinya kita tidak terlepas dari hubungan keterkaitan antara organisasinya tersebut dengan individual kader. Itu gimana itu Pak? Jadi salah satu bentuk hikmahnya sebenarnya sahabat-sahabat, bentuk hikmat kita di organisasi, keseriusan dalam berproses, intinya itu. Karena ya ketika dihitung singkat, kuliah kita hanya 4 tahun sahabat Kevin. Kita berproses di perguruan tinggi ini ya minimal cuma 4 tahun. Artinya kesempatan yang sangat luar biasa. Maka dari itu ya liburan ini kita jadikan juga sebagai ya proses kita semakin maksimal gitu. Intinya gitu sahabat Kevin. Untuk liburnya kampus sendiri itu dari kapan nih Pak Kom ini? Liburnya kampus ini? Sejak UAS. Oh, sejak UAS. Pasca UAS libur sampai saat ini. Berarti udah lumayan lama. Udah ganti tahun juga Udah ganti tahun juga. Udah masuk di tahun baru. Di tahun 2023 ini. Ya, jadi ketika liburan itu justru sahabat-sahabat PMI melaksanakan proses pengkaderan yang justru sangat aktif. Banyak pelatihan, banyak sekolah-sekolah yang ada di rayon-rayon yang ada di PMI Ponorogo. Ya, betul. Berarti produktivitas dari kader PMI baik di komisariat maupun di rayon-rayon masih terus meningkat. Alhamdulillah seperti itu sahabat Kevin. Alhamdulillah. Kalau bicara momentum ini Pak Komi, sedikit menyinggung dengan tema yang akan kami bawa. Ya, ini kami membawa tema yakni 1 abad Nahdlatul Ulama. 1 abad Nahdlatul Ulama. Ya, betul sekali Pak Kom. Ini 1 abad Nahdlatul Ulama pastinya adalah momentual yang sangat sakral bagi organisasi yang besar ke masyarakat ini. Betul, yang sangat sakral sekali. Karena refleksi ini 1 abad ini kita ya 1 kali akan menemui. Kita mungkin sudah menjadi fosil ketika abad kedua seperti itu sahabat Kevin. Karena kemungkinan kan umur 100 tahun itu sangat lama bagi makhluk hidup ya. Iya, sangat lama. Iya. Ketika bicara Nahdlatul Ulama dan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, pastinya keterkaitan baik secara hubungan organisasi maupun hubungan sejarah itu sangat saling terkait antara keduanya. Betul sahabat Kevin. Itu gimana secara historis atau sejarah dari PMI sendiri di Nahdlatul Ulama itu gimana Pak Kom? Secara historis ya kita ketahui sendiri bahwa PMI ini lahir dari rahimnya Nahdlatul Ulama. Lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Di tahun sekitar 1150 sampai 1160 tepat berdirinya
organisasi PMII dilatar belakangi dari ya itikat dan giroh dari mahasiswa Nahdien sebetulnya, melihat kondisi bangsa Indonesia, melihat kondisi zaman pada waktu itu, sehingga ini harus ada organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang bergerak di kampus ataupun organisasi kemahasiswaan. Maka dengan berbagai storiesnya, akhirnya di tahun 1960 PMI ini berdiri. Berarti PMI ini berdiri dengan latar belakang problematika umat, problematika bangsa. Problematika bangsa. Dan tentunya di kalangan mahasiswa kita mempunyai satu ciri khas, yaitu kebebasan dalam berpikir. Maka di PMI ini ya kita dibelajari, kita diajari untuk berpikir secara kritis. Maka ya menjadi salah satu bagian penting dari Nahdlatul Ulama. Ya, karena mencetak kader-kader intelektual muda, seperti itu kurang lebihnya sahabat Kevin. Bagus sekali. Ya, karena kita ketahui sendiri ya ini Pak Kom, karena PM sendiri adalah pencetak kader-kader intelektual Nahdien pastinya, yang dulu itu resah dan gelisah akan kondisi bangsa ya. Kondisi bangsa, realitas sosial. Realitas sosial yang sedang guncang ya Indonesia waktu itu ya. Tidak baik-baik saja. Oh, sedang tidak baik-baik saja. Kita ketahui sendiri di tahun 59 itu ada dekret presiden. Ya, dekret presiden. Ada dekret presiden yang ada beberapa kebijakan yang ketika kita bahas sebenarnya panjang. Salah satunya adalah pembubaran Marsumi pada waktu itu. Ya, Marsumi. Ya, ketika kita sudah ketahui nih Pak Kom terkait sejarah bagaimana proses berdirinya PMII sebagai organisasi yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, itu keterkaitan antara PMII sebagai organisasi yang lahir dari Nahdlatul Ulama hingga sekarang itu sebagai organisasi ke organisasi itu gimana Pak Kom? Keterkaitan organisasi PMII dengan Nahdlatul Ulama pada waktu itu tahun 1960 PMI lahir. Ya, ini menjadi salah satu badan otonom ya sahabat Kevin, badan otonom dari NU sendiri. Dan pada waktu itu Nahdlatul Ulama mempunyai status yaitu sebagai partai politik. Partai politik, ya mengapa demikian ya, karena sebuah kebutuhan juga untuk bagaimana NU ini dapat eksis dan dapat ya berdampak terhadap bangsa ini. Salah satunya harus menjadi partai politik lah. Singkat cerita, pada tahun 1972 ada deklarasi Munarjati yang salah satunya adalah sikap independen PMI terhadap Nahdlatul Ulama. Jadi tahun 72 itu sahabat Kevin, PMI keluar dari barisan NU. Oh, berarti di tahun 72 ya? Ya, tahun 72 itu PMI sempat keluar dari barisan NU, artinya keluar dari barisan struktur. Ya, keluar dari barisan struktur Nahdlatul Ulama. Ya karena apa ya? Karena kepentingan dari PMII sebagai organisasi mahasiswa ya untuk mempertahankan idealisme mahasiswa. Karena pada waktu itu 1972 ya NU masih menjadi partai politik. Kemudian di tahun 1984 Nahdlatul Ulama ini resmi kembali ke Hitoh, menjadi organisasi kemasyarakatan hingga sekarang. Jadi kalau tadi di tahun 1972 itu PMI itu keluar dari barisan NU, yaitu merupakan sikap tegas sebenarnya, sikap tegas dari PMII ya untuk mempertahankan visi misi organisasi dan idealisme mahasiswa. Sebenarnya seperti itu. Berarti demi menjaga kesucian hiroh pergerakan dari sahabat-sahabat mahasiswa PMI ini sendiri, PMI secara sadar keluar dari Banom NU waktu tahun 72 itu berarti Pak? Ya, kalau sebenarnya ya merupakan sebuah strategi lah untuk bagaimana tetap PMI ini berada di jalur mempertahankan dan memperjuangkan cita-cita PMI itu sendiri. Artinya kebutuhannya harus keluar dari barisan Nahdlatul Ulama, barisan struktur, tapi perlu digarisbawahi bahwa keterikatan nilai NU dan PMI ini tidak pernah putus. Ya.
Berarti secara struktural PMI itu keluar, tapi secara kultural itu masih Betul, secara tersambung. kultural, secara amaliyah tradisi, secara giroh dan sebagainya ini tetap satu di barisan keluarga besar Nahdlatul Ulama meskipun tidak menjadi Banom NU. Nah, itu kan sempat keluar itu Pak Kom ya, dari struktural Nahdlatul Ulama itu kembali lagi masuk di Badan Otonom Nahdlatul Ulama itu di tahun berapa dan apa itu alasannya itu? Nah ini mungkin dialektika yang sangat dilematis ya sahabat Kevin. Jadi kalau hari ini dikatakan NU sebagai Banom, PMII sebagai Banom NU, ada beberapa perspektif sebenarnya. Kalau bagi saya secara de facto ini ya PMII berada di bawah barisan NU. Secara de facto. Tapi secara de jure ini belum. Kenapa itu? Kenapa secara di juro kok belum NU itu PMI itu? Jadi ya sempat beberapa kali forum baik di PMI terkhusus ini sudah terdapat pembahasan terkhusus ini di pengurus besar. Ya kita di pengurus komisariat kalau saya maknai berada di dalam Banom maupun tidak ya sebenarnya ini tidak terlalu menjadi masalah terkhusus di komisariat YAIN Ponorogo di PMIN Ponorogo. Karena apa ya, kita satu visi satu misi dengan Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kampus, di bidang kemahasiswaan. Artinya apa? Artinya secara keterikatan nilai tadi, secara keterikatan nilai, ideologisasi dan amaliyah tradisi juga ya kita sejalan dan tidak melenceng, bahasanya seperti itu. Berarti secara amaliyah tradisi ya, PMII Komisariat sendiri mengikuti jalur Ahlussunnah wal Jamaah nanti ya, betul sekali sahabat Kevin. Ahlussunnah wal Jamaah. Ya itu tadi kita sudah bicara sangat panjang ya bahkan ya mengenai baik sejarah maupun keterikatan PMII dengan Nahdlatul Ulama sendiri. Ya. Ya mungkin ketika kita sadari ya di momentum tahun ini adalah satu abad Nahdlatul Ulama. Satu abad Nahdlatul Ulama. Sikap dari PMII baik PMI Komisariat sendiri itu melihat satu abad NU itu gimana sih? Jadi yang pertama itu momentum yang sangat sakral. Iya pastinya. Bukan artian itu sebagai euforia saja, tapi perlu kita refleksikan secara mendalam baik secara individu maupun organisasi. Karena PMI ini berada lingkup kampus, ya maka keberadaan ini harus diperjelas. Diperjelas di sini artinya ya karena kita berstatus menjadi mahasiswa, maka tugas kita adalah belajar. Tugas kita adalah belajar. Jadi ketika refleksi satu abad Nahdlatul Ulama bagi PMII, ya menjadi garda terdepan intelektual muda Nahdlatul Ulama ya PMII. Artinya apa? Intelektualitas PMII ini harus ditingkatkan. Berarti yang Pak Kom sendiri ini maknai satu abad Nahdlatul Ulama dengan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia sendiri, kader PMI harus menjadi kader intelektual yang tetap menjaga ruhnya di wilayah Ahlussunnah wal Jamaah. Betul sahabat Kevin, terlepas kita terdistribusikan dimanapun di seluruh sektor baik itu pendidikan, sektor ekonomi, di sektor politik, sosial budaya dan sebagainya, ciri yang dapat kita pertahankan yaitu intelektualitas di kader PMI itu sendiri. Bagus sekali. Ketika bicara intelektualitas dengan satu abad Nahdlatul Ulama, ini apakah ada cara-cara khusus untuk merefleksikan hal tersebut bagi kader-kader PMI di YAIN Ponorogo, Pak Kom? Sebenarnya banyak hal yang dapat kita lakukan dan di PMIN Ponorogo baik komisariat maupun rayon, ya ini secara sadar selalu memperbaiki arah gerak, memperbaiki proses pengkaderan yang ada di PMIN Ponorogo mulai dari rayon sampai komisariat. Beberapa agenda, beberapa kegiatan ini dilaksanakan mulai dari diskusi, pelatihan, kemudian mempertahankan amaliyah tradisi. Nah ini bagi saya merupakan bentuk itikat dari PMII ya dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Lah dalam hal ini kita juga bertepatan dengan momentum satu abad Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Ya,
mungkin dari kader-kader baik dari rayon maupun kader-kader dari komisariat yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan atau kaderisasi intelektual dan kaderisasi secara amaliyah tadris ya ini Pak Kom ya. Ya karena kita sadari bahwa Nahdlatul Ulama sendiri memiliki amaliyah-amaliyah yang khusus ataupun amaliyah-amaliyah yang berbaur dengan kemasyarakatan. Mungkin dari kader PMI IAIN Ponorogo sendiri untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan itu yang dilakukan menyongsong satu abad Nahdlatul Ulama ini apa Pak? Ya sebenarnya ya kita melakukan ataupun kita melaksanakan proses organisasi ini ya bukan hanya momentum kan gitu sahabat Kevin. Jadi banyak sekali kegiatan yang saya rasa itu menunjang kapasitas dan kualitas sahabat-sahabat PMII, mulai dari kaderisasi yang bersifat formal maupun non formal dan informal maupun tadi yang seperti yang disampaikan sahabat Kevin yaitu amaliyah tradisi. Yang pertama ini berkaitan dengan kaderisasi sahabat Kevin. Jadi kita ada beberapa rayon, ada 6 rayon yang itu memiliki arah gerak dan ciri khasnya masing-masing. Tujuannya ya untuk meningkatkan kualitas tadi. Iya, kualitas kader berarti Pak. Kualitas tadi, kurikulum kemudian program kerja ini disusun ya dalam rangka itu tadi. Jadi beberapa program yang dilaksanakan, seluruh program yang dilaksanakan oleh PMIN Ponorogo ya ini dalam rangka itu tadi. Kalau spesifikasi lebih ke amaliyah tradisi ya kita selain berbicara soal amaliyah tradisi ya sholawatan, tahlilan, istighosah dan sebagainya, kita juga mempertahankan nilai-nilai keislaman Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti halnya contoh sahabat Kevin. Apa itu? Kita ada diskusi rutin di komisariat itu tentang pemikiran, diskusi pemikiran tokoh Islam. Tokoh Islam. Yang itu tidak bisa kita lupakan tidak bisa kita lupakan dampaknya, pengaruhnya bagi keilmuan yang ada sekarang seperti itu sahabat Kevin. Itu ketika proses baik diskusi maupun kegiatan-kegiatan Ahlussunnah wal Jamaah dari kader PMI sendiri, hal yang urgensial yang selalu Pak Kom ataupun sahabat-sahabat PMI tanamkan baik mulai dari kegiatan maupun selesai kegiatan itu apa yang harus dilakukan secara secara kegiatan itulah. Ya sebenarnya yang kita tekankan adalah sebuah prosesnya sahabat Kevin. Jadi apapun kegiatannya ya kita by design. Bukan berarti kita mengikuti tren, bukan berarti kita momentuman. Jadi kegiatan ini benar-benar menjadi kebutuhan dari sahabat-sahabat PMII. Nah, misalkan tadi saya katakan ada kita diskusi itu ya tujuannya adalah untuk membentuk pola pikir sahabat-sahabat. Selain itu untuk menambah wawasan sahabat-sahabat. Berarti satu abad NU ini walaupun momentual yang sangat sakral bagi Nahdlatul Ulama, kader PMI sendiri sudah menanamkan jauh-jauh hari secara tradisi dari Nahdlatul Ulama sendiri atas wajah sendiri. Ya sebenarnya kurang lebih seperti itu sahabat Kevin. Jadi dalam menyongsong satu abad NU sendiri, ya ketika kita tidak menyiapkan itu semua maka ya mungkin sebuah hal yang sangat naif lah, karena kita sadari, kita yakini bahwa kita itu lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Jadi selain tadi saya katakan momentual satu abad mungkin resepsi dan sebagainya, ya itu penting untuk menunjukkan eksistensi Nahdlatul Ulama di Indonesia lah, di Indonesia. Namun selain itu penanaman ideologi, penanaman kapasitas intelektual di kader PMI ini itu sangat penting. Nah, itu dilaksanakan secara rutin, secara kontinu, bukan hanya secara momentual seperti itu sahabat Kevin. Berarti produktivitas kader PMII sebagai mahasiswa Nahdliyin ini sangat-sangat ditekankan gitu loh Pak. Sangat-sangat ditekankan. Jadi yang membedakan PMI NU dengan yang tidak yaitu kaitannya dengan pengetahuan, kaitannya dengan intelektualitas, amaliyah tradisi. Itu tadi. Itu yang membedakan kader PMI yang Nahdliyin berarti. Ya. Mungkin gini Pak Kom. Karena kita tahu sendiri ya
banyak sekali perbedaan dari sahabat-sahabat kader-kader PMI sendiri, baik yang aktif di PMI sendiri maupun sudah alumni ya kan. Kita ketahui alumni sendiri kan mereka juga berproses lagi, tetap masih berproses di luar. Nah, mungkin ada pesan ataupun kesan khusus buat kader-kader PMI yang masih berproses di tataran kampus dan pesan-pesan khusus lagi yang mungkin lebih khusus lagi buat kader-kader PMI IAIN Ponorogo, Pak Kom. Ya, jadi gini sahabat Kevin, untuk pesan dan kesan ya sebenarnya kalau kader PMI IAIN Ponorogo karena sering bertemu ya, sering berinteraksi, mungkin waleh ya sahabat Kevin. Namun sekali. Dalam hal ini yang ingin saya tekankan adalah bagaimana sahabat-sahabat ini memaknai sebuah proses. Memaknai sebuah proses dalam artian berkhidmat terhadap PMI, berkhidmat terhadap Nahdlatul Ulama. Jadi tidak ada proses yang tidak ada hasilnya, saya rasa sahabat Kevin. Mungkin kita yang sekarang masih berproses di struktural rayon maupun komisariat ya, kita belum merasakan dampaknya secara signifikan. Namun saya yakini betul bahwa nanti pasti ya ada dampak yang sangat luar biasa. Selain buah dari proses adalah buah dari barokah. Buah dari barokah. Itu salah satu pesan ataupun makna yang juga sering dibawa oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Betul sekali. Ya karena PMI itu tadi. Jadi sering juga saya katakan bahwa PMI ini memiliki ya berbasis kultural pesantren. Berbasis kultural pesantren. Mungkin yang Pak Kom sendiri rasakan ini mungkin bisa menjadi gambaran dari kader-kader PMI yang ada di IAIN Ponorogo. Kesan Pak Kom yang sudah Pak Kom rasakan ketika menjadi kader PMI IAIN Ponorogo itu apa? Mungkin bisa menjadi pencerahan lah buat kader-kader PMI sebagai kader Nahdien. Kalau kesan dari saya adalah ya di PMI ini saya berada di lingkungan yang sangat luar biasa. Artinya di sini ditekankan banyak hal, mulai dari hal yang bersifat pengetahuan maupun amaliyah. Yang seperti saya jelaskan tadi. Dan itu saya rasa saya akan minim mendapatkannya di tempat lain. Nah, maka kesempatan ini harus sahabat-sahabat ambil secara maksimal. Seperti itu. Berarti hal-hal langka yang dari awal sampai akhir disebutkan Pak Kom itu hanya bisa didapat di PMI ya, Pak? Saya mani kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Kom untuk perjumpaan di podcast pergerakan kali ini. Mungkin untuk lain kali kita bisa sambung lagi ya. Betul, nanti lain kali kita datangkan ya bintang tamu yang lebih spesial ya, lagi lah. Mungkin dari pengurus cabang, dari alumni dan lain sebagainya kita bisa datangkan di podcast pergerakan lagi. Iya, nanti kita datangkan narasumber kondang baik dari IKAPMI maupun narasumber kader PMI lainnya. Gitu Pak Kom ya. Siap. Mungkin terima kasih untuk Pak Kom waktunya narasumber sama-sama kita Kevin. Pada pertemuan kali ini. Buat teman-teman, sahabat-sahabat, buat kader-kader PMI yang ada di sini, ada yang ada di rumah. Tadi satu yang pesan dari Pak Kom yang ingin saya sampaikan lagi, yakni tetap jaga produktivitas kader PMI sebagai kader intelektual yang tetap ada di rule map jalur ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama. Mungkin itu yang dapat kita dialektikakan pada podcast pergerakan kali ini. Tetap stay di channel PMI Komisariat IAIN Ponorogo. Buat teman-teman yang ada di rumah yang belum subscribe channelnya, jangan lupa di subscribe. Yang sudah subscribe jangan lupa dinyalakan lonceng di tombol kuningnya ya teman-teman. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.